Ketemu lagi di kelas Bu Rima. Kali ini kita akan belajar menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mulai menganalisis, mari kita baca teks berjudul Kelapa si Pohon Serbaguna. Silakan hentikan video ini untuk membaca teksnya. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang akan kita analisis ada 5 jenis. Yang pertama adalah kalimat definisi, kedua konjungsi atau kata hubung, ketiga kalimat simpleks dan kompleks, keempat sinonim dan antonim, dan yang kelima adalah data. Mari kita mulai. Yang pertama adalah menggunakan kalimat definisi. Seperti yang kita tahu, kalimat definisi berisi penjelasan umum mengenai objek yang dibahas. Contoh kalimat definisi yang kita temukan dalam teks yang telah kita baca adalah kelapa atau disebut Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku aren-arenan. Yang menandakan kalimat tersebut adalah kalimat definisi, yaitu kata adalah. Selanjutnya adalah konjungsi atau kata hubung. Di dalam teks yang telah kita baca, kita dapat menemukan beberapa konjungsi. Contohnya, tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kalimat tersebut mengandung konjungsi sehingga. Yang kedua, buah besar diameter 10 cm sampai 20 cm atau bahkan lebih, berwarna kuning, hijau, atau coklat. Terdapat konjungsi atau. Dan yang ketiga, tempurung atau batok dipakai sebagai bahan bakar, pengganti gayung, wadah minuman, dan bahan baku berbagai kerajinan tangan. Terdapat konjungsi dan. Selanjutnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Saya menemukan contoh kalimat simpleks, yaitu buah kelapa menghasilkan banyak keuntungan. Kalimat ini hanya mengandung satu klausa. Yang kedua, kalimat simpleks. Contohnya, kelapa berasal dari pesisir Samudra Hindia, namun kini telah tersebar di seluruh daerah tropika. Yang kedua, daging buah tua yang telah mengeras, sarinya diperas dan cairannya dinamakan santan. Dua contoh kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks karena terdiri atas lebih dari satu klausa. Selanjutnya adalah sinonim dan antonim. Kita dapat menemukan sinonim pada teks tersebut. Contohnya, daun muda kelapa disebut janur. Daun muda kelapa dan janur adalah persamaan kata. Kemudian, kita dapat menemukan antonim pada kalimat daging buah muda yang lunak biasanya disajikan sebagai es kelapa muda. Daging buah tua yang telah mengeras, sarinya diperas dan cairannya dinamakan santan. Muda dan tua merupakan antonim atau lawan kata. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan data. Data di sini bisa kita lihat sebagai perincian angka-angka yang menjelaskan mengenai jumlah atau ukuran dari suatu objek. Contohnya, buah besar diameter 10 cm sampai 20 cm atau bahkan lebih, berwarna kuning, hijau, atau coklat. Contoh kedua, kelapa secara alami tumbuh di pantai dan pohonnya mencapai ketinggian 30 meter. Kelapa berasal dari pesisir Samudra Hindia, namun kini telah tersebar di seluruh daerah tropika. Contoh ketiga, tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Namun seiring dengan meningkatnya ketinggian, ia akan mengalami pelambatan pertumbuhan.
Nah, data-data yang bisa kita temukan di sini adalah angka-angka yang terdapat dalam kalimat-kalimat di dalam teks yang menunjukkan ukuran atau jumlah dari suatu objek. Nah, itu tadi kita telah selesai menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dari teks kelapa si pohon serbaguna. Semoga kalian semakin paham ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.